Di negeri jauh bernama Gandhara, hiduplah seorang pangeran cerdas bernama Sengkuni, putra Raja Subala. Gandhara adalah negeri yang makmur. Tanahnya subur, rakyatnya hidup damai dalam kebijaksanaan sang raja. Sengkuni kecil dikenal bukan sebagai satria perkasa, melainkan pemikir tajam. Ia lebih suka bermain siasat dan membaca tanda-tanda alam dibanding berlatih pedang. Namun, di balik kecerdasannya, ia memiliki hati yang sangat mencintai keluarganya, terutama sang kakak, Dewi Gandhari. Ia tumbuh dalam kehangatan istana, belum mengenal bahwa takdir besar dan kelam sedang menanti di depan. Suatu hari, utusan dari Hastinapura datang membawa lamaran. Dewi Gandhari diminta menjadi istri Pangeran Drestarastra, putra Raja Wishitravirya. Kerajaan Gandhara menyambutnya sebagai kehormatan besar. Namun, terselip kabar yang membuat hati Sengkuni bergetar. Drestarastra ternyata buta sejak lahir. Sengkuni merasa kakaknya diperlakukan tidak adil. Baginya, ini bukan sekadar pernikahan politik, tetapi pengorbanan yang dipaksakan. Ia mulai menyimpan bara kecil dalam hatinya. Dewi Gandhari, demi menghormati suaminya, menutup matanya dengan kain dan bersumpah tidak akan melihat dunia selama suaminya hidup dalam kegelapan. Sumpah itu mengguncang hati Sengkuni. Ia melihat pengorbanan kakaknya sebagai luka yang tak kasat mata. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika dunia mempermainkan keluarganya, maka ia akan mempermainkan dunia dengan kecerdasannya. Ketika keluarga Gandhara datang ke Hastinapura, mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Intrik politik dan kecurigaan membuat mereka seperti tamu yang tidak diinginkan. Dalam beberapa versi kisah pedalangan, Raja Subala dan keluarganya bahkan dipenjara dan dibiarkan menderita. Sengkuni menyaksikan keluarganya perlahan melemah. Dendam mulai tumbuh, bukan sekadar kemarahan, tetapi tekad dingin yang terpendam. Di ruang penjara yang sunyi, Raja Subala menghembuskan napas terakhirnya. Sebelum wafat, ia memanggil Sengkuni. Dengan suara lirih ia berkata, "Jangan lawan kekuatan dengan kekuatan, lawanlah dengan pikiran." Wasiat itu terpatri dalam jiwa Sengkuni. Ia bukan lagi pangeran lembut dari Gandhara, ia menjadi api yang menyala dalam diam. Di bawah langit malam Hastinapura, Sengkuni bersumpah, ia tidak akan mengangkat senjata, tetapi ia akan menjatuhkan dinasti ini dari dalam. Dendamnya bukan pada satu orang, melainkan pada sistem yang menghancurkan keluarganya. Sejak saat itu, senyumnya berubah menjadi senyum penuh rahasia. Sengkuni mendekati Duryodhana, putra sulung Drestarastra. Ia melihat ambisi membara dalam diri pangeran muda itu. Dengan kata-kata halus dan logika tajam, Sengkuni menjadi penasehat kepercayaan. Ia menanamkan rasa iri terhadap Pandawa, terutama kepada Yudhistira yang dianggap lebih layak memimpin. Perlahan, racun kebencian tumbuh subur. Setiap kekalahan kecil yang dialami Kurawa, Sengkuni jadikan bahan bakar kebencian. Ia membisikkan bahwa dunia tidak adil, bahwa takdir harus direbut dengan tipu daya jika perlu. Duryodhana, yang haus pengakuan, semakin bergantung pada pamannya. Di balik layar, Sengkuni mengatur langkah-langkah kecil menuju konflik besar. Sengkuni terkenal ahli bermain dadu. Dalam beberapa kisah, dadu itu terbuat dari tulang ayahnya, sendiri simbol sumpah dendam yang tak pernah padam. Ia merancang permainan dadu untuk menjatuhkan Pandawa. Baginya, ini bukan sekadar perjudian, tetapi panggung pembalasan. Di Balairung megah Hastinapura, dadu jilid 4, Yudhistira yang menjunjung dharma terperangkap dalam permainan licik. Satu persatu hartanya hilang, hingga akhirnya kerajaan dan kebebasannya pun lenyap. Sengkuni tersenyum tipis. Langkah dendamnya berhasil. Ketika Draupadi diseret ke Balairung, dunia seperti terdiam. Bahkan para tetua terdiam. Dalam dilema, Sengkuni tidak bersuara, tetapi ia tidak menghentikan kehinaan itu. Api dendamnya telah menutup mata nuraninya. Ia tak lagi melihat benar atau salah, hanya tujuan. Pembuangan Pandawa berujung pada perang Baratayuda. Sengkuni menyadari bahwa api yang ia nyalakan kini menjadi lautan perang. Namun ia tak mundur. Bajingnya,
Kehancuran Hastinapura adalah harga yang setimpal atas penderitaan Gandhara. Di medan Kurukshetra, Sengkuni tidak bertarung dengan kekuatan fisik, melainkan strategi. Namun, takdir tak bisa dihindari. Satu persatu Kurawa gugur. Duryodhana pun jatuh. Sengkuni menyaksikan kehancuran yang ia rancang sendiri. Dalam pertempuran terakhirnya, Sengkuni akhirnya berhadapan dengan Satria Pandawa. Tubuhnya tak sekuat para pendekar, namun pikirannya tetap tajam hingga akhir. Ketika ia terjatuh, ia tidak berteriak, hanya tersenyum pahit. Dendamnya tuntas, tetapi dunia yang ia kenal telah musnah. Sejak saat itu, nama Sengkuni dikenang sebagai lambang kelicikan. Namun di balik citra itu, tersimpan kisah seorang adik yang terluka, seorang putra yang kehilangan ayah, dan seorang manusia yang memilih jalan gelap demi membela kehormatan keluarganya. Wayang Golek mengajarkan bahwa kejahatan sering lahir bukan dari kebencian semata, tetapi dari luka yang tak pernah sembuh.